Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'. Kita akan memasuki suatu bab yang berjudul berkompetisi dalam kebaikan dan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu dengan judul perintah mengubah kemungkaran. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bersabda tentang perintah mengubah kemungkaran. Abu Sa'id berkata bahwa aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran," siapa saja di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi, jika ia tidak mampu maka dengan tangannya, maka dengan lisannya. Fa illam yastati', jika ia tidak mampu juga, fa biqalbihi, maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful imani, dan mengubah kemungkaran dengan hati itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Nah, bagaimana penjelasannya? Simak baik-baik penjelasan dari Bapak tentang mata pelajaran ilmu hadis kelas 12 agama. Setiap orang yang melihat kemungkaran wajib, tapi wajibnya fardu kifayah baginya untuk mengubah kemungkaran tersebut dengan cara apapun yang dia mampu. Jika ia mampu mengubah kemungkaran dengan tangan, maka ia harus menggunakan tangannya atau kekuasaannya. Jika ia hanya mampu dengan lisan, seperti mengkritik, menasihati, mengarahkan, membimbing, menulis di media-media dan lain-lainnya, maka ia harus mengubah kemungkaran dengan lisannya tersebut. Jika ia tidak mampu menggunakan kekuasaan dan lisannya, maka ia tetap berkewajiban mengubah kemungkaran itu dengan hati. Apa mengubah kemungkaran dengan hati itu? Yaitu dengan berdoa atau perasaan tidak suka dalam hati, atau lebih luas menyindirnya dengan perbuatan. Orang yang hanya mampu berdakwah dengan hati ini adalah orang yang paling lemah imannya. Dalam hadis amar ma'ruf nahi mungkar dapat dibahasakan dengan menggunakan kata mengubah kemungkaran, yaitu mencakup dua aspek, yaitu mengubah mungkar menjadi ma'ruf, mengubah mungkar yang tidak baik menjadi ma'ruf, menjadi baik, atau minimal mengubah mungkar menjadi berhenti atau tidak dilakukan lagi. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, siapa saja di antara kalian yang melihat kemungkaran maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran atau mengetahui kemungkaran sekalipun tidak melihat sebelumnya, tapi ia tahu, tapi ia mendengar dari suatu kabar seseorang dan itu benar, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Dalam hadis disebutkan bahwa yang berkewajiban amar ma'ruf nahi mungkar adalah di antara kalian yang melihat atau yang mengetahui kemungkaran. Bagi yang tidak melihat atau tidak mengetahuinya, tidak berkewajiban mengubah. Kata tangan di sini dapat diartikan dua arti, yaitu tangan yang sebenarnya, makna hakikat tangan kita ini, atau diartikan kekuasaan, dan ini makna metafor atau majaz. Mengubah dengan tangan seperti orang tua memukul anaknya sendiri yang telah mencapai usia remaja karena meninggalkan salat, tapi dengan pukulan yang tidak menyakitkan atau pukulan yang tidak mencederai. Seorang guru yang menghukum anak muridnya yang melanggar tata tertib sekolah dengan hukuman yang tidak membahayakan.
Begitu juga RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden, itu bisa mengubah kemungkaran dengan biyadihi, dengan kekuasaannya, yaitu dengan mencabut izin kemaksiatan atau tidak memberi izin terhadap sesuatu yang ada kemaksiatan di wilayah kekuasaannya. Yang kedua, jika ia tidak mampu mengubah dengan tangannya, maka hendaklah ia mengubah kemungkaran itu dengan lisannya, seperti memberi nasihat, seperti memberikan gertakan, dan lain-lain. Dan lisan ini juga bisa diartikan dengan cara menulis yang bisa mengarahkan seseorang untuk menghentikan perbuatan kemungkaran tersebut yang ditujukan langsung kepada orang yang melakukan kemungkaran tersebut. Cuman bisa diberikan catatan bahwa mengubah dengan lisan tentunya disesuaikan dengan kondisinya, mulai dari yang paling sederhana, lemah lembut di tempat yang sunyi, berempat mata agar yang bersangkutan tidak merasakan dipermalukan, sampai kepada gertakan suara yang keras dan terang-terangan sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Itu tergantung kondisi masing-masing. Jadi tidak serta-merta di depan umum itu malah bisa membuat orang semakin jauh dari Islam, semakin jauh dari kebenaran, semakin jauh dari kebaikan, karena kita tidak menyentuh hatinya, karena kita tidak membimbingnya, tapi kita malah mempermalukannya ketika ia berbuat kesalahan. Jika ia tidak mampu juga dengan lisannya untuk mengubah kemungkaran, maka hendaklah ia mengubah kemungkaran itu dengan hatinya, yaitu adalah mendoakan orang tersebut agar berhenti melakukan kemaksiatan, dan di dalam hatinya ia tidak senang, tidak setuju dengan kemungkaran tersebut. Jangan sampai ada perasaan bahwa itu boleh-boleh saja, itu santai-santai saja, itu tak apa-apa, maka dikhawatirkan azab Allah akan turun merata kepada wilayah tersebut karena tidak ada upaya pengubah kemungkaran sampai pada level yang terakhir, yaitu ketidaksetujuan dalam hati kita terhadap kemungkaran tersebut. Dan hal yang ketiga ini adalah mengubah kemungkaran dengan hati adalah dzalika adhaful iman, adalah selemah-lemahnya iman, yakni karena buahnya adalah buahnya yang paling kecil atau buahnya yang paling sedikit, dan ini adalah urutan yang terakhir yang sehingga dianggap yang selemah-lemahnya iman. Adapun yang kedua dan yang pertama adalah itu yang idealnya. Nah, demikianlah yang dapat Bapak sampaikan dengan materi pada hari ini, yaitu tentang hadis perintah mengubah kemungkaran. Kita baca sekali lagi. Qala Abu Sa'idin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Abu Sa'id telah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kalian yang melihat atau mengetahui ada suatu kemungkaran, falyughayyirhu, maka hendaklah ia mengubah kemungkaran itu biyadihi, dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi, maka jika ia tidak mampu, maka ia mengubah kemungkaran itu dengan lisannya. Fa illam yastati' fa min qalbihi, maka jika ia tidak mampu juga dalam mengubah kemungkaran tersebut, maka hendaklah ia mengubah kemungkaran itu dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan mengubah kemungkaran dengan hati itu adalah selemah-lemahnya iman. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Muslim, hadis nomor 70. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.